Shalom, ya. Oke. Takut tentang masa depan? Ucapkan 3 ayat Alkitab ini sebelum tidur. Baik. Terima kasih. Senang berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Ya, kita sebagai manusia tentu juga ada kadang ketakutan tentang masa depan. Tapi mari kita ucapkan 3 ayat ini untuk sebelum tidur kita sehingga kita bisa tenang, ya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua. Oke. Ya, masa depan adalah salah satu hal yang paling sering membuat manusia khawatir. Kita bertanya-tanya, apa yang akan terjadi besok ya? Gimana jika rencanaku gagal ya? Gimana jika kondisi ekonomi semakin sulit ya? Gimana jika kesehatanku makin memburuk? Bagaimana jika doa yang selama ini kupanjatkan gak pernah terjawab? Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul justru ketika malam hari tiba sebelum kita tidur. Ya, ketika aktivitas kita berhenti. Ya, ketika suasana menjadi sunyi. Ketika tidak ada lagi yang mengalihkan perhatian kita. Dan sering kali ketakutan terbesar bukanlah apa yang sedang terjadi saat ini. Dan sering kali ketakutan terbesar bukanlah apa yang sedang terjadi saat ini. Ya. Melainkan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Namun ada kabar baik. Yes, ada kabar baik. Alkitab berulang kali mengingatkan bahwa Tuhan sudah berada di hari esok. Bahkan sebelum kita sampai di sana. Tuhan melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Ya, ada amin ya. Dan Tuhan mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dan Tuhan memegang masa depan kita dengan tangannya yang penuh kasih. Ya. Jadi malam hari ini, mari kita renungkan 3 ayat Alkitab yang dapat memenangkan hati kita ketika rasa takut terhadap masa depan mulai memenuhi pikiran. Siap ya? Yang siap silakan ketik. Siap. Yang siap juga silakan ketik. Amin. Ya. Oke. Ayat pertama ya. Ayat pertama dari 3 ayat sebelum tidur. Bagi semua yang takut tentang masa depan, ya. Oke, ayat pertama terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow. Amin ya. Ketik amin ya. Kalau versi bahasa Inggrisnya NIV, New International Version, ya. Di sini dia. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ya, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and
a future. Mantap sekali. Keren, ya. Dari Yeremia 29 ayat 11. Saya ulangi lagi ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin ya, ketik amin ya. Dan tetap layar. Nah, ayat ini ya diberikan kepada bangsa Israel ketika mereka sedang berada dalam masa-masa yang sulit. Mereka hidup dalam pembuangan. Mereka tidak melihat jalan keluar. Mereka tidak memahami bagaimana masa depan mereka akan berakhir. Jadi di tengah ketidakpastian itu, Tuhan memberikan sebuah janji. Aku mengetahui rancanganku. Tuhan bilang, aku mengetahui rancanganku. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata bahwa umatnya mengetahui semua rencana itu. Tuhan berkata bahwa Dia mengetahuinya. Ya. Jadi seringkali kita stres karena ingin mengetahui seluruh peta perjalanan hidup kita. Kita ingin tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tetapi Tuhan tidak minta kita untuk mengetahui semuanya loh. Jadi Tuhan hanya meminta kita percaya pada Tuhan yang mengetahui semuanya. Ada amin. Ketik amin dan tap-tap layar ya. Terima kasih. Jadi mungkin saat ini Anda belum memahami mengapa beberapa pintu tertutup. Mungkin Anda belum melihat jawaban dari doa-doa Anda. Mungkin. Dan mungkin masa depan terlihat kabur. Namun Tuhan melihat gambaran yang utuh. Amin, ya. Ketik amin. Amin. Ya. Dan Tuhan berkata, aku memiliki rancangan damai sejahtera bagimu. Bagimu, yes, amin. Ketik amin, ya. Bahwa firman Tuhan itu hidup. Dengan kamu ketik amin, berarti kamu mengiyakan dan kamu terima janji Tuhan itu. Ya, ketik amin. Ya, nikmati terus siaran live ini untuk menemani kamu sebelum tidur, ya. Baik. Dan sekali lagi ya, Tuhan berkata, aku memiliki rancangan shalom bagimu. Rancangan damai sejahtera bagimu. Jadi damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Sebab gelar Tuhan Yesus Kristus adalah the Prince of Peace, Raja Damai. Maka siapa yang bisa memberikan damai sejahtera itu bagi kamu? Bagiku? Yes, Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan ya. Bukan kehancuran, bukan keputusasaan, bukan akhir yang buruk, tetapi masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Ya, sekali lagi ketik amin. Yes and amin. Ketik begitu. Yes and amin. Pakai bahasa Inggris gitu ya. Puji Tuhan. Jadi malam ini izinkan janji Tuhan itu menggantikan ketakutan Anda untuk masa depan.
ketakutan kamu tentang masa depan. Ya. Jadi Tuhan sudah memiliki apa? Rancangan damai sejahtera bagi kamu. Ya, kamu yang lagi dengerin dan lihat siaran live ini. Ya. Jadi ayat pertama dari 3 ayat Alkitab malam hari ini sebelum tidur yang kamu perlu renungkan, kamu perlu ucapkan ulang, ya, bersama-sama saya, ya, kita baca, ya. Jadi luar biasa, terpujilah. Amin. Yes, terima kasih, ya, Kak Liza, ya. Jadi saya akan bacakan ayat ini dan kamu mengulanginya bersama-sama saya. Amin, ya. Oke. Jadi ayat pertama untuk malam hari ini itu dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sambil kamu hafalkan, ya. Kamu dengan mengulang firman Tuhan yang saya ucapkan, maka kamu juga sedang memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam dirimu. Oke? Mari. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, kata kamu itu ganti menjadi nama kamu. Ya, puji Tuhan. Lulusan dari STT Tiberias Jakarta. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bertanya, ya. Salam sejahtera buat kamu semua, ya. Oke, jadi kita ulangi, ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai, sebut nama kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Yes, sukacita sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Amin, ya. Jadi ini keren sekali, ya. 3 ayat sebelum tidur untuk kamu yang takut tentang masa depan. Oke? Jangan lupa tap-tap layar dan ketik amin. Bagikan kepada siapa saja, ya, siaran live ini. Oke. Nah, kita lanjut ke ayat yang kedua, ya. Yang siap katakan haleluya. Yang siap tulis haleluya. Amen. Oke. Ayat kedua. Wah, ini keren banget nih ayat kedua. Kita buka, ya. Nah, bersiaplah. Ini firman Tuhan dahsyat ini. Ya, jangan lupa tap-tap layar dan bagikan kepada siapapun. Oke, kita lanjutkan. Terambil ayat kedua, terambil dari Matius 6 ayat 34. Ini favorit banget, ya. Yuk kita baca. Ya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Wow. Kita ulangin, ya. Nah, kata kamu ganti menjadi nama kamu sendiri. Oke. Di Matius 6 ayat 34. Oke. Biarlah firman ini hidup dan berkuasa, bertahta atas pikiranmu, hatimu, hidupmu, dan pelayananmu. Amin. Ya. Selanjutnya, Matius 6 ayat 34. Yesus berkata, sebab itu janganlah stay filengkong, khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Baik. Dahsyat. Terima kasih. Iya, Kak Dia. Amin. Puji Tuhan.
Ya. Jadi sambil dicatat ya, di memo boleh dicatat. Oke. Sekarang ayat keduanya di Matius 6 ayat 34. Amin. Oke. Kita lanjut. Jangan lupa tetap layar ya. Terima kasih yang sudah memberikan gift. Ya. Terima kasih juga Healthy Brain Beauty juga sudah bergabung. Thank you. Nah, ini luar biasa dahsyat. Tuhan sudah menyatakan, Yesus berkata, jangan khawatir akan hari besok. Sebab hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dahsyat ya, tadi di ayat pertama Tuhan mempunyai rancangan. Dia janji rancangannya bagi masa depan kita adalah apa? Damai sejahtera. Dan bahkan di ayat kedua diperkuat lagi di Matius 6 ayat 34. Saya bacakan pakai yang versi bahasa Inggrisnya ya. Therefore do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Amen. Ya. Sekali lagi kita ulangi lagi kata janganlah kamu menjadi janganlah sebut nama kita ya. Sambil diketik di komen ayatnya di mana? Matius 6:34. Ketik supaya saat kita mengetik itu kinestetik kita langsung memerintahkan otak untuk merekam ya, menulis atau mengetik. Oke. Lanjut Matius 6 ayat 34. Yesus berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tamat bergabung Robert ya, dan juga kawan-kawan yang ada di siaran live ini ya. Nah, mari keterangan dari ayat ini adalah betapa seringnya kita hidup di hari esok, padahal hari esoknya belum tiba. Jadi kita udah kayak ngeduluin Tuhan, mikirin nanti gimana ya, nanti gimana ya. Tuhan udah bilang di Matius 6 ayat 34 kepada kamu, kepadaku, bahwa jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Dengan kamu ngulang-ngulang kalimat firman Tuhan, maka otomatis otakmu yang mengulang-ulang itu langsung mengkonfirmasi itu terjadi saat ini. Keren kan? Inilah penggabungan ilmu neuroscience dengan teologi yang menjadi sebutannya neuroteologi. Ya, luar biasa. Amin ya. Sekali lagi, kita ketik amin. Ya, jangan lupa join di fans club channel akun ini dan juga terima kasih atas teman-teman yang memberikan gift-nya. Oke. Nah, betapa sering kita atau orang-orang di luar sana hidup di hari besok, padahal hari besok belum tiba. Tubuh kita tuh hari ini di sini, tapi pikiran kita sudah lari jauh ke masa depan. Kita khawatir masalah yang belum terjadi. Kita membayangkan skenario yang mungkin gak terjadi, gak bakal pernah terjadi. Tapi skenario itu, skenario dari ketakutan akan masa depan, itu kita bikin sendiri. Coba. Kalau saya di seminar-seminar ya, seminar-seminar brain gym, di seluruh dunia, saya suka bilang, mari kita membuat 2 film. Ya,
2 film. Film pertama apa? Film pertama adalah film yang dibuat di dalam pikiran. Nah, film kedua adalah dalam kenyataan. Sebab saat kita membuat film di pikiran dan film itu berputar terus dan sutradara dari film itu adalah diri kita dan skenario dari sutradara yaitu kita, skenario itu terambil dari firman Tuhan. Yes. Maka itu terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih yang memberikan Mawar Healthy Brain Beauty. Ya. Nah, jadi saat kita membuat film di pikiran kita dengan skenario dari firman Tuhan, dari janji-janji Tuhan, maka film kedua akan terjadi yaitu di kenyataan kita. Sebab kamu adalah sutradara untuk kehidupanmu sendiri. Sutradara untuk kehidupan keluargamu, adikmu, kakakmu, orang tuamu. Yaitu dengan cara memperkatakan skenario film tersebut. Skenario film yang terjadi. Dari mana urutan awal film, tengah film, akhir film? Semuanya dicatat di Alkitab. Wow, itu sebabnya renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kalau siaran live ini, kita akan coba per 2 malam sekali ya, untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Ya, ketik amin, ketik betul, ketik benar, gitu ya. Amin. Jadi kita kembali lagi ya, kita keterangan di ayat yang kedua, Matius 6 ayat 34. Nah, oh ya, bagi teman-teman semua yang berdomisili di area Jakarta, Jabodetabek, silakan datang ke seminar Brain Gym dari Master Stevie Lengkong. Terima kasih Bang TB yang sudah kasih Mawar juga. Ya, Tuhan memberkati semua yang memberikan gift ya, Mawar dan juga tap-tap layarnya ya. Oke. Nah, sebagai pengumuman bahwa ada seminar Brain Gym ya, tentang kognitif dan juga tentang spiritual, hadir di ruang Motivator Hall ya di Kuningan City ya, jam 1 sampai jam 3 di hari Sabtu nanti ya. Untuk detail lengkapnya silakan cek di akun IG dari Stevie Lengkong ya, atau Brain Gym Stevie Lengkong. Banyak keterangannya ada di sana semua. Ya, seperti tadi yang saya bilang, skenario di pikiran. Ya, pikiran dan otak kita luar biasa diciptakan Tuhan. Untuk apa? Untuk terus berbuah. Berbuah untuk memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupanmu, dalam perkataanmu, dalam pikiranmu. Terima kasih yang follow ya, jangan lupa follow bagi yang belum follow, dan juga tap-tap layar, ketik amin dan komentarnya ya. Bagi teman-teman yang mau didoakan nanti di sesi akhir dari siaran live ini ya, bagi teman-teman yang kamu yang ada pergumulan, boleh ketik di kolom komentar dan jelang di akhir siaran live ini dari 3 ayat Alkitab. Ini baru ayat kedua ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, jangan lupa juga share ya. Baik. Tadi kita bicara tentang skenario yang ada di pikiran. Ya. Jadi kita menciptakan ribuan kemungkinan yang membuat hati kita semakin gelisah. Jangan dong. Iya kan? Jadi
ribuan possibilities. Padahal itu nggak akan terjadi, tetapi karena dipikirin berulang-ulang, repetition, dipikirin berulang-ulang, apalagi diucapkan berulang-ulang, maka otak akan mengkonfirmasi. Otak juga akan membuat wire, perkabelan yang baru lah, kalau saya istilahin kabel gitu. Kabel dari kabel yang tipis kayak rambut, lama-lama tebal. Seperti beton lah kasarnya begitu. Karena pengulangan-pengulangan tersebut. Jadi bagi saya, skenario yang harus saya munculkan di pikiran dan saya ucapkan berulang-ulang dari hasil buah pikiran saya, yaitu janji Tuhan kepada saya, juga kepada kamu. Amin. Ya, dahsyat. Ketik amin. Ya, jadi kita menciptakan ribuan kemungkinan yang sebetulnya nggak akan terjadi, tapi jadi bikin hati kita gelisah, nggak bisa tidur. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat membuat kita terbebas. Siaran live sebelumnya saya bicara tentang itu dia. Melepaskan genggaman. Ya. Dan di postingannya nanti akan saya post di sini juga. Ya, belahan-belahannya per 10 menit. Ya. Renungan siaran live yang sebelumnya. Dahsyat. Yesus mengajarkan sesuatu dari Matius 6 ayat 34. Ya. Sangat membebaskan perasaan kita dari takut tentang masa depan. Yesus berkata apa? Hidupilah hari ini. Hidupilah hari ini. Karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya hari ini. Jadi setiap pagi, teman-teman juga pada saat bangun tidur, bukan handphone yang teman-teman masukin. Yang kamu masukin ke dalam pikiranmu melalui mata dan telingamu adalah firman Tuhan terlebih dahulu. Skenario hidupmu di hari itu dimulai pagi hari, yaitu dari mana? Janji-janji Tuhan. Ya, kalau pagi coba teman-teman biasanya nyanyiin lagu worship apa? Lagu penyembahan apa? Kalau saya ada beberapa, ya. Coba ketik dong lagu kesukaan kamu pas bangun tidur, itu lagunya apa? Kalau saya sukanya Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih atas karuniamu. Semalam telah berlalu, gitu kan? Itu salah satu lagunya, ya kan? Terus juga burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin ya. Lagu ketiga ini. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Amin. Ya, dahsyat. Seperti itu. Jadi masih banyak lagi lagu-lagu. Ya kan, doa mengubah segala sesuatu. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila didoakan apa? Dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Amin. Ya. Nah, doa, saya suka doa
yang terambil dari janji-janji Tuhan. Jadi benarlah kalau saya suka menghafalin minimal satu hari satu ayat baru. Ya, nah, dahsyat. Amin. Ya, thank you. Kita lanjut lagi ya. Jadi bukan untuk kekhawatiran dan bukan untuk masalah yang belum datang. Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita untuk hari ini. Bukan untuk kekhawatiran yang masih ada dalam imajinasi. Jadi bayangkan jika malam hari ini Tuhan berkata kepada kamu, anakku, berhentilah memikul beban bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun ke depan. Aku hanya memintamu percaya kepadaku untuk hari ini. Amin. Ya, dahsyat. Nah, betapa banyak beban yang akan terangkat dari pundak kita. Ya, jadi masa depan tidak berada dalam kendali kita, tetapi di dalam kendali siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, dan itu jauh lebih aman. Nah, kita akan masuk ke ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga itu yang sebelum tidur tentang masa depan adalah Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih Bang TB. Kembali lagi ada Mawar, ya. Amin. Ya. Nah, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini keren banget. Ya. Jadi siapapun kamu yang takut tentang masa depan, janji Tuhan ini di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertianmu sendiri. Ini kalau pakai bahasa Inggris keren. Jadi saya bacakan dalam bahasa Inggris. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Your own understanding, not. Ya, luar biasa. Jadi bukan karena pengertian sendiri, bukan karena pikiran sendiri, bukan karena logika sendiri. No. Kekuatan pikiran kita terbatas. Tidak bisa melampaui pikiran Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Ya, that's why Tuhan bilang, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Mengakui, thank you Jesus. Jadi saya setiap ada masalah apapun atau dalam kondisi senang, saya selalu di segala keadaan mengucapnya adalah thank you Jesus. Dahsyat. Terima kasih. Ya, cukup dengan thank you Jesus. Karena nama Jesus Christ itu powerful. Amin. Ya. Jadi dengan hanya satu kata Jesus saja itu powerful. Nanti di siaran live yang berikutnya saya akan cerita ya betapa powerfulnya. Ya. Betapa saat di Gerasa Yesus bersama murid-murid ya berjumpa dengan satu orang yang kemasukan dengan setan-setan legion yang jumlahnya ribuan. Dan setan-setan yang ada di dalam satu orang itu yang kerasukan langsung mengatakan, mau apa engkau Yesus, hai anak Allah yang maha tinggi. Jadi di dunia roh, setan-setan iblis pun itu tahu bahwa
Jesus Christ adalah Tuhan, Sang Pencipta semesta alam, penguasa langit bumi surga. Ya, oke, saya spill dulu itu begitu. Cerita berikutnya, ya di siaran live nantinya ya. Kita kembali dulu ke Amsal 3 ayat 5-6. Ada amin? Ketik amin. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Oke. Nah, ini Amsal 3 ayat 5-6 adalah salah satu janji yang paling menguatkan ketika kita tidak tahu arah yang harus diambil untuk masa depan. Jadi ada saat-saat ketika hidup terasa seperti di persimpangan jalan. Kita nggak tahu keputusan mana yang benar. Jadi gimana, langkah mana yang harus diambil. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika memilih satu jalan tertentu. Tapi ayat ini, Amsal 3 ayat 5-6, tidak minta kita memahami semua tentang masa depan. Ayat ini meminta kita untuk percaya janji Tuhan. Amin. Ya. Percaya. Ya. Percaya ketika jalan di depan kita masih gelap. Ya. Jadi percayalah bahwa jawaban walaupun belum terlihat, tapi Jesus Christ sudah jalan di depan kita lebih dahulu. Jadi pada saat segala sesuatu membingungkan, Tuhan memberikan janji, Dia akan meluruskan jalanmu. Ada lagu yang saya juga favoritkan, God will make a way where there seems to be no way. He works in way we cannot see. He will make a way from me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Begitu, ya. Jadi luar biasa. Jadi dengan seperti itu, teman-teman bisa tahu bahwa Tuhan punya janji yang dahsyat buat hidup kita, masa depan kita. Ya, jadi luar biasa. Apapun yang Dia janjikan. Sebagai contoh di ref lagu tadi. By the roadway in the wilderness, He lead me. Jalan di tengah yang begitu banyak yang kita tidak tahu, Dia memimpin kita. River in the desert will I see. Sungai di padang gurun kita akan lihat. Heaven and earth will fade. Langit bumi akan berlalu. But His word will still remain. Tapi janji Tuhan tinggal tetap. And He will do something new today. Dia akan lakukan hal yang baru, hal yang menakjubkan. Bagi kamu, bagiku. Amin. Yes, dahsyat. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, sama seperti lampu ya. Jadi Tuhan akan nuntun langkah kita demi langkah. Langkah demi langkah. Shalom juga ya, Christine. Senang ketemu. Tapi Tuhan akan menuntun langkah kita, langkah demi langkah untuk ke masa depan. Itu sebabnya disebut Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Menyediakan apa? Segala hal yang kita perlu. Pada saat kita pun melangkah dengan Tuhan Yesus, tuntun hamba. Engkau akan memberkatiku. Engkau menjaga keluar masukku. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Ucapkan itu dalam doamu sebelum tidur ini. Ya. Nah, sama seperti lampu yang menerangi jalan pada malam hari. Lampu itu tidak nunjukin seluruh perjalanan. Betul kan? Tapi cukup untuk langkah berikutnya. Dan sering banget ya,
Cara Tuhan itu memimpin kita tuh luar biasa. Caranya seperti itu. Ya, satu langkah, satu hari, satu musim kehidupan pada satu waktu. Nah, sudah 3 ayat Alkitab, ya. Dan renungan sebelum kamu tidur, dan saya juga sebelum tidur. Kalau malam ini kamu merasa takut tentang masa depan, cobalah mengucapkan 3 ayat ini secara perlahan. Ayat yang pertama, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagiku. Ayo, ucapin sama-sama. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagiku. Yes. Jangan lupa ya, follow. Bagi yang belum follow, dan tap-tap layar. Oke. Dari 3 ayat sebelum tidur ya. Ayat yang pertama, ikuti bersama-sama saya. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagiku. Amin. Yes, Kak Margareta. Thank you. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, dengan kita mengulang dan memperkatakan, maka otak kita mengkonfirmasi. Ya, dan itu menjadi rewire the brain, renewing our mind. Dan terjadi dalam kehidupan kita. Enak banget kan? Enak banget kan mengulang janji Tuhan dalam doa kita. Yes, oke. Firman Tuhan yang pertama tadi, ya, ayat Alkitab. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagiku. Proclaim kalau bahasa Inggrisnya. Pegang janji Tuhan, perkatakan. Amin. Yes, Kak Margareta. Dan silakan ditulis, betul, diketik. Ya, buat siapapun kamu yang lagi dengerin siaran live ini. Ya, paling enak kan, paling adem kan kalau dengerin siaran live seperti ini. Amin. Ya, Kak Esther, thank you. Ketik lagi. Itu firman Tuhan yang pertama. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagiku. Perkatakan itu sama seperti kita bukan hanya pegang janji, tapi kita memproklamirkan. Ada amin. Ya, perkatakan itu. Biarkan hati kita yang menerimanya. Firman Tuhan yang kedua. Ya, ikuti ya. Dan ketik. Seperti Kak Margareta tadi. Firman Tuhan ayat yang kedua. Aku tidak perlu khawatir hari esok. Ya, aku tidak perlu khawatir hari esok. Sebab Tuhan Yesus yang pegang masa depanku. Tarik nafas perlahan. Lepaskan beban yang gak perlu kamu pikul malam hari ini. Siap, ayat yang ketiga ya. Oke. Aku percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Yuk, ulangi. Aku percaya pada Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Iya, betul Kak Margareta. Luar biasa ini. Ya, selain kita mengucapkan, selain kita memperkatakan, sambil kita mengetik atau menulis, suka coret-coret di kertas gitu. Maka itulah semua syaraf, semua gerakan kinestetik seperti bahasa Inggris yang suka saya sampaikan di seminar-seminar atau workshop. When your body moves, your brain
grooves. Saat bagian tubuh kita bergerak sambil mencatat, sambil menulis, atau sambil mungkin main alat musik, gitar kamu, atau keyboard mungkin, karena gak bisa tidur, tetapi dengerin siaran live ini, firman Tuhan yang dibacakan 3 ayat sebelum tidur, ya. Di setiap siaran live saya akan coba konsisten untuk memberikan 3 ayat firman Tuhan tentang hal-hal mental health dan juga brain health. Luar biasa. Oke, kita ambil kesimpulan ya dari 3 ayat. Saya rangkum ya. Ayat yang pertama adalah Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagiku. Amin ya. Yang kedua, aku tidak perlu mengkhawatirkan hari esok. Aku gak perlu khawatir akan hari esok. Yang ketiga, aku percaya Tuhan Yesus dengan segenap hatiku. Yes. Terima kasih yang sudah follow ya. Dan juga yang sudah tap-tap layar, kasih gift. Thank you so much ya. Jadi sebagai penutup siaran live, nah, buat teman-teman atau buat kamu yang mau didoakan dari siaran live ini, ketik ya apa yang pokok doamu, nanti kita akan doakan sama-sama ya. Oke, sebagai penutup ya, masa depan memang tidak pasti bagi kita. Tetapi masa depan enggak pernah tidak pasti bagi Tuhan. Tangkap ya. Masa depan memang enggak pasti buat kita. Tetapi enggak pernah enggak pasti buat Tuhan. Jadi artinya bagi Tuhan pasti. Jadi bagi kita enggak pasti. Jadi kita bergantung padanya. Dependent on Him. The Almighty God. Shalom juga Kak Esther Meliana. Ya, amin. Ya, jadi tidak ada satu hari pun dalam hidup kamu yang mengejutkan Tuhan gitu. Karena Tuhan tahu hari demi hari sampai ujung hidup kita nanti. Tuhan tahu. Dan Tuhan kasih rancangannya buat masa depanmu adalah damai sejahtera. Waduh, adem banget. Adem gak sih? Kalau tulis dong adem atau amin gitu ya. Haleluya. Nah, jadi Tuhan sudah janji kok. Ya, Tuhan sudah janji masa depan kita begitu indah. Masa depan kita penuh damai sejahtera. Gak ada satupun masalah yang datang tanpa sepengetahuan Tuhan. Yes, thank you Jesus. Ketik thank you Jesus boleh ucapkan thank you Jesus. Karena nama Jesus berkuasa. Rasakan kuasa dari sebut nama Jesus. Amin. Ya. Jadi gak ada satupun masalah yang Tuhan gak tahu. Gak ada satupun air mata yang luput dari perhatian Tuhan. Air matamu Tuhan perhitungkan loh. Jadi jangan jemu-jemu dalam berdoa. Bertekun dalam doa. Berdoalah senantiasa. Itu firman Tuhan. Salah satu ayat Alkitab yang singkat, paling singkat itu adalah berdoalah. Tetaplah berdoa. Amin. Apa yang kamu doakan? Bahkan mungkin kamu gak sempat ngucapin perkataan itu. Hanya air mata kamu yang turun.
Tuhan udah tahu isi hatimu. Tuhan udah tahu apa yang kamu lagi gumuli. Amin. Dia hanya minta kita untuk naikin doa dan permohonan kita sambil ucap syukur. Itu di Filipi 4 ayat 6. Ya, Filipi 4 ayat 6. Janganlah kamu khawatir. Kata kamu ganti dengan nama kamu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah Stevi lengkong khawatir akan apapun. Namun di dalam segala sesuatu, naikkan doa dan permohonanmu sambil mengucap syukur. Amin, yes. Oke, doakan lagi. Oke. Ya. Kita akan doakan nanti ya di akhir dari siaran live ya. Jadi gak ada satupun air matamu yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Asal kau berdoa sambil ucapin syukur. Kalau saya doa pergumulan tentang finansial misalnya. Katakanlah jumlah tertentu gitu ya. Rp1.000. Belum tahu dari mana. Misal. Saya berdoanya terima kasih Tuhan Yesus. Hutang-hutangku sudah lunas. Ya, dahsyat. Luar biasa kan? Memang saat itu belum lunas. Tetapi saya mengucapkan ucapan syukur dan mengucapkan iman saya bahwa Tuhan Yesus pasti sediakan. Dan itu terjadi berkali-kali sepanjang doa. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Orang benar itu kayak apa sih? Orang benar itu karena hidupnya suci kudus. Karena pikirannya suci kudus. Karena perkataannya suci kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan begitu. Jadi kalau mau doamu dijawab Tuhan, maka boleh ikuti cara saya. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sediakan keperluanku. Terima kasih Tuhan Yesus, utang-utangku sudah lunas, terbayar. Terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah diberikan damai sejahtera. Aku tidak takut lagi, aku tidak khawatir lagi. Bisa begitu kan? Dahsyat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan firman Tuhan juga berkata, untuk nyambung dengan terima kasih Tuhan Yesus, semua masalah finansialku sudah Tuhan lunasi. Tuhan sudah bukakan jalan dari segala penjuru, timur, barat, selatan, utara. Berkat mengejarku, mujizat mengepungku. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Dan anak cucu orang benar, Tuhan tidak akan. Anak cucu orang benar berkasa di muka bumi. Dan permintaan lidah bibir orang benar, Tuhan tidak pernah lalui. Jadi mari buat tadi yang bergumul tentang keuangan. Iya kan? Kak Esther ya. Kita nggak tahu
kenapa-kenapanya tentang masalah. Tetapi yang kita tahu, masa depan kita dan permasalahan kita tidak pernah lewat, tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Tuhan hanya mau kita perhatiannya, fokus hanya tergantung kepada Tuhan Yesus. Dia akan ngelakuin kok hal-hal yang ajaib. Shalom juga, Kak Al. Tuhan lakukan perkara yang ajaib. Ya, saya alami sejak saya masih kecil, belum sekolah SD. Wow, dahsyat. Dan tidak pernah luput doa saya itu tidak dijawab Tuhan. Selalu dijawab Tuhan. Tapi di waktunya Tuhan. Jadi saya selalu ngucapinnya, thank you Jesus. Makasih Tuhan Yesus. Kalau orang Batak bilang, melihat godang amang de bata Jesus. Bahkan ada lagunya kan? Ubereng bohimlas martangi yang ngau. Mangido pangurupion diau. Sai tiop tanganku, sai togu maau. Ai hodo Tuhan, pargogo diau. Itu bagi yang ngerti ya, dari Sumatera Utara. Amin. Ya, coba tanyain. Oh, maksudnya saya nanya ke Tuhan. Aku berdoa dengar Tuhan. Jadi Tuhan lihat hati kita masing-masing. Dan di dalam doa kita, saat kita naikkan doa dan permohonan kita sambil mengucap syukur, kita harus jujur sama Tuhan. Iya, jujur Tuhan Yesus, aku lagi takut. Tuhan Yesus, aku lagi khawatir. Tapi yang aku tahu, satu yang aku tahu, rancanganmu adalah damai sejahtera bagiku. Berikan damai sejahteramu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Masalah keuanganku sudah lunas semua. Terima kasih ya Tuhan. Yes, curhat sama Tuhan yang terbaik. Sangat benar. Bahkan keintiman dengan Tuhan Yesus, itu enjoy banget loh, beneran enjoy banget. Saya bisa berjam-jam. Saya sharing ya satu pengalaman ya di tahun mana itu. Saya doa, terus rehat sejenak, terus doa lagi, rehat sejenak untuk menghadapi pergumulan tentang keuangan ya, finansial waktu itu. Dan dalam bisnis ya, itu berapa lama? 40 jam. Bukan untuk jadi sombong rohani, tapi saya berdoa intim dengan Tuhan Yesus 40 jam. Doa, pas amin, coba lagi hubungin klien, nasabah. Aduh, belum jawab. Duduk sujud tersungkur, bahkan tiarap sambil nangis. Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Tuhan Yesus datangkan keajaiban. Singkat cerita, Tuhan jawab beberapa jam kemudian. Di saat setelah melewati jam deadline. Tetapi Tuhan kirimkan lagi jawaban-jawabannya. Pertama dari pihak company-nya bilang, dikasih waktu masih, ayo. Saya bingung mau cari kemana lagi. Calon konsumen setia loyal diteleponin gak ngangkat. Hubungin siapa lagi Tuhan? Tersungkur lagi saya, nangis lagi, berdoa lagi. Sampai satu titik saya bilang, ya sudahlah Tuhan.
Aku tetap percaya, walaupun aku gak masuk target. Untuk target, kalau masuk target, keuangan ini masuk untuk bayar masalah finansialku. Tapi gak apa-apa deh Tuhan. Aku tetap percaya Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Aku pegang semua janji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, the Prince of Peace. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, pembuat mujizat sejatiku, kekuatanku, gunung batuku, kota benteng perlindunganku. Aku sudah berdoa sambil mengucap syukur. Waduh, udah gak tahu tuh air mata. Maksudnya berapa tisu yang udah habis gitu, berapa pak tisu. Karena saya juga mau berusaha untuk tidur, gak bisa tidur juga, doa lagi. Curhat sama Tuhan tadi Kak Margareta tulis. Ya benar. Dahsyat. Jadi apapun pergumulanmu, Tuhan cuma minta sujud, berlutut. Kalau perlu tempel, tiarap sambil berdoa. Nangis. Di Matius 6 juga menulis. Masuklah kamar, tutup pintu, ngobrol berdua sama Tuhan Yesus. Benar, Bang TB. Terima kasih Tuhan Yesus, hutang saya sudah lunas. Damai sejahtera, istri cantik dan baik. Yes. Doa powerful ini. Jangan lupa selalu di closing dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi kalau sudah dengan pasangan ya, Kak TB ya. Bersepakat, doa bersepakat, berdua. Kalau belum punya pasangan, dengan adik, dengan mama, dengan papa, dengan kakak. Pokoknya berdua. Kalaupun benar-benar kamu lagi tinggal sendiri, ya sudah. Roh Kudus yang akan bersamamu berdoa. Bahkan Roh Kudus berdoa bagimu kepada Bapa di sorga. Jadi investasi yang gak pernah ada penurunan, yaitu doa. Wah menarik ya, padahal pembahasan siaran live ini sebenarnya untuk tentang kekhawatiran masa esok. Tetapi luar biasa, terima kasih nih teman-teman semua yang interaktif di sini. Tuhan Yesus memberkatimu luar biasa ya. Engkau sedang dilawat oleh Tuhan Yesus loh. Ikutin terus, jangan lupa tap layar ya, follow bagi yang belum follow. Ketik amin. Ya. Juga ikuti IG dari Senam Iman dan YouTube dari Senam Iman ya. Jadi 3 akun itu ya. Judulnya sama, Senam Iman. Ada di TikTok, ada di IG, ada di YouTube. Oke, saat teduh selalu mendoakan istri saya sampai nangis kayak anak kecil. Dahsyat. The truth, benar. Karena investasi doa nggak ada inflasinya. Ya, nggak ada inflasinya. Bentar. Nah, jadi tetap berdoa, perkatakan. Nah, pengakuan dosa juga wajib. 1 Yohanes 1 ayat 9. If we confess. Thank you Bang TB. Dikasih mawar lagi nih, banyak benar nih. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, maka Tuhan Allah setia dan adil. Dia akan menghapus dosa-dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. If we confess all of our sins, He is so faithful and just. He will forgive all of your sins and purify us from the unrighteousness. Dahsyat. Mengaku dosa kita di setiap doa kita,
Kita ngaku dosa, Tuhan ampun, saya tadi berbohong, Tuhan ampun tadi saya sombong, Tuhan ampun tadi saya ngomongin orang, Tuhan ampun tadi saya menghakimi orang, saya mengakui salah dosa saya berjanji bertobat. Katakan itu. Ya, amin, Kak Margareta. Ini benar, kita harus sharing seperti ini. Ini yang kita sebut senam iman. Saya memang pelatih internasional untuk senam otak. Tapi Tuhan taruh di hati saya di beberapa tahun lalu. Kamu harus bikin senam iman setelah senam otak. Haleluya. Jadi saya selalu follow, saya berusaha untuk taat apa yang Tuhan perintahkan. Karena kalau lurus jalan saya, maka kekayaan, kehormatan, panjang umur, Tuhan itu pasti kasih. Hidup saya pasti berhasil dan beruntung. Itu juga berlaku buat kamu yang lagi nonton live ini. Amin. Aminkan cepat-cepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu latih mulut kita. Otomatis apa-apa, thank you Jesus. Thank you Jesus. Ulangi aja, ulangin. Kadang kita suka bingung, kita mau apa yang mau didoakan ya? Ya minimal doa Bapa kami. Tapi yang paling enak ya doa jujur. Tuhan aku takut. Bapa aku takut. Bapa aku khawatir. Bapa aku lagi sedih. Bapa aku lagi marah. Bapa aku kok jadi dendam. Nah, pokok doa yang ketiga adalah kita melepaskan pengampunan. Kita melepaskan pengampunan. Kepada siapa? Kepada siapapun yang jahat ke kita. Baik mulutnya yang jahat, baik tindakannya yang jahat kepada kita atau kepada keluarga kita, kepada bisnis kita. Berat, ya berat men. Secara manusia berat. Saya ngalamin berkali-kali juga. Ditipu berkali-kali, uangnya waduh banyak. Angkanya M. Belum lagi benda-benda harta gitu. Tetapi berkali-kali Tuhan tolong. Berkali-kali juga Tuhan gantikan lebih dahsyat, lebih banyak, lebih menakjubkan. Asal hati kita suci kudus. Perkataan kita suci kudus. Pikiran kita suci kudus. Perbuatan kita suci kudus. Betul, jam 2 pagi pengakuan dosa. Lihat aja. Bible story about Jesus Christ. Pagi-pagi benar, berarti dini hari. Tuhan Yesus berdoa. Saat ngangkat 5 roti 2 ikan. Diangkat, dia ucap syukur sambil doa. Saat menghadapi mau didatangi tentara Romawi, Tuhan Yesus doa. Sambil keringatnya seperti peluh darah. Wow. Tuhan udah ngajarin dengan tindakannya. Saat Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis di Matius 4. Tuhan Yesus berkata di 3 pencobaan itu. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis di Alkitab. Coba. Si iblis kan nyobainnya apa? Iya kan? Dan di Matius 4 itu saat engkau sujud menyembah aku, iblis bilang gitu kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dengan dia bilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Sih, itu jawaban. Di mana Yesus menyatakan dia Tuhan? Salah satunya di Matius 4 saat pencobaan dari si iblis. Dapat lagi pengetahuan. Paling tidak saat kita belum bisa mendebat lah, kalau bahasa ini nggak perlu berdebat memang. Minimal iman kita bertumbuh. Izinkan Roh Kudus melalui siaran live ini makin menumbuhkan imanmu, makin besar, makin besar, makin besar. Oke? Thank you yang sudah kasih. Ini Kak Kribo. Terima kasih. 1000 apa Kribo? Yes, thank you. Udah join di fans club gitu. Wah, ini kita jadi sharingnya lebih panjang ya. Tadi sudah 3 ayat Alkitab sebelum tidur tentang masa depan. Jadi saya udah bilang bahwa ini akhir dari siaran live, tapi Roh Kudus tuntun kita ya, sehingga kita terus ngobrol panjang nih jam 2. Yes, percaya kepada Tuhan Yesus, dia benar-benar sungguh luar biasa mujizatnya. Amin. Yes. Dia pembuat mujizat sejati, miracle worker. Jadi tetap percaya dengan iman yang tidak pernah goyah bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, omnipresence. Saat kita panggil namanya, dia maha hadir. Di tempatku saat ini, di sini, di tempat kamu saat ini, ya. Adem kan dengerin siaran live begini daripada nonton scroll yang bikin kita makin khawatir, bikin kita makin gak bisa tidur. Amin ya. Dahsyat. Jadi setutupnya siaran live nanti ini, kita langsung siapin hati kita untuk berdoa. Ya kalau boleh sih naikin satu lagu pujian atau penyembahan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Coba, betapa dahsyat apa yang dialami Daud, apa yang dialami Daniel, apa yang dialami Yakub, apa yang dialami Bapak Abraham, apa yang dialami semua yang diceritakan di Alkitab, itu juga pasti terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan bisa terjadi saat ini. Tinggal seberapa besar imanmu. Jadi setelah berdoa, jangan tarik lagi doamu. Kadang habis berdoa, orang-orang di luar sana, bukan yang di siaran live ini, bukan kamu, itu setelah doa, mereka mikirin lagi, tapi gimana ya? Belum kelihatan di depan mata nih, aduh jawaban doa. Jangan. Dengan doa sebelum tidur, Tuhan, aku menyerahkan segala kekhawatiranku ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Ku percaya sungguh bahwa masa depanku, bahkan segala permasalahanku, semua sudah ditaklukkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Maka Engkau yang mengatakan, tetelestai, artinya sudah selesai. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus ya. Gak ada loh. Gak ada Tuhan yang bisa berikan janji dan ditepati. Ya kan? Ku percaya Kau Tuhan yang... Mazmur 13 ayat 2-3. Yes, tentang Daud yang berdoa. Betul. Betul banget. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Engkau adalah Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Gak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Klaim terus. Kalau saya traveling, kasih seminar atau jalanin bisnis baik keliling Indonesia ataupun ke luar negeri,
Maka saya perkatakan salah satu janji Tuhan adalah, kemana kakiku melangkah, maka tanah yang kuinjak itu jadi milikku, diberkati jadi milikku. Apapun yang tanganku pegang dan tanganku usahakan, maka Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Semua bisnisku, semua pekerjaanku, semua pelayananku dibuat Tuhan berhasil. Berkatakan itu karena ada di Alkitab. Jadi kalau kamu doa, saya langsung to the point aja. Ucapkan kata-kata yang ada di Alkitab. Ucapin janji Tuhan. Dapat? Nangkep ya? Amin ya? Jadi kita klaim janjinya. Ibarat seperti perjanjian lah, misalnya ada yang tertulis, perjanjian tertulis. Loh, kamu kan pihak yang perusahaan, ini kan kamu janjinya di dalam perjanjian ini kan kamu tulisnya begini, kan begini. Ini juga, Tuhan aku klaim janjimu Tuhan. Anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Maka engkau pasti memberkati aku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Utang-utangku sudah lunas. Terima kasih Tuhan Yesus. Masalah finansialku sudah lewat. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jawab selalu dong seperti itu. Terima kasih. Jadi apapun yang kamu minta, bahkan hal yang mungkin mustahil bagi orang-orang lain, tapi kamu minta dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti genapi. Coba. Ada amin. Big amin. Yes. Tuhan pasti genapin loh. Ini lebih dari jadwalnya pendeta di mimbar ya, khotbah ya. Kita lagi sharing aja ya. Sharing firman Tuhan sama di siaran live Senam Iman ini. Iya, Tuhan pasti genapi. Apalagi doanya bersepakat. Karena ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa 2 orang, 3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam namaku, di dalam nama Tuhan Yesus, maka aku hadir dan akan menggenapi semua, mengabulkan semua doamu. Aduh, mantap banget. Jadi bersepakat terus ya. Kalau kamu sudah punya anak, kamu doain pas anak kamu lagi tidur. Tumpang tangan di atas kepala mereka. Ya, dan ucapkan. Karena apa? Telinga mereka itu mendengar yang kita doakan. Walaupun dia lagi tidur. Posisi di otak mereka namanya gelombang otak delta. Gelombang otak tidur. Tetapi telinganya tetap bekerja untuk merekam. Masuk ke subconscious mind. Keren. Dan lihatlah doamu bagi anakmu akan terjadi di masa-masa yang ke depan. Nggak pernah meleset, tidak pernah meleset. Itu saya sudah alami, saya praktikkan. Ya, jadi saya sharing ini untuk menguatkan iman semua kamu yang lagi nonton siaran live ini. Jangan lupa follow dan juga kasih tahu teman-teman kamu untuk follow akun ini. Love semua konten yang memberkati kamu di akun Senam Iman ini. Ya, tulis komentarmu. Kalau boleh saya usul, kalau komentar selalu cuplik dari firman Tuhan. Jadi kalau kamu nggak hafal di mana pasalnya, di mana ayatnya, kamu tulislah isinya apa. Karena firman Tuhan itu hidup. Amin ya. Wow. Dahsyat. Apa ini? Alright. Ya itu dia. Kan pilihan ya. Free will ya. Doa sama iblis juga digenapi bisa. Itu benar. Ya doa ke iblis, ke setan gitu ya. Tetapi memang perbedaannya jauh banget. Jauh banget bro. Hasil akhirnya jauh banget.
Karena ibarat kayak rentenir. Doa kepada si iblis, dikasih tuh. Orang-orang itu dikasih. Karena memang iblis maunya disembah. Karena kan tadinya iblis itu pengen jadi Tuhan. Langsung diusir dilempar ke bumi. Jadi yang minta disembah adalah si iblis. Kalau Tuhan Yesus nggak perlu minta disembah karena dia memang sudah Tuhan semesta alam. Gitu kan. Nah, doa kepada iblis ya pasti dikasih. Mau minta berapa? Dikasih. Kan pencobaan di padang gurun kepada Tuhan Yesus. Pencobaan yang ketiga. Kemegahan dunia. Jadi Tuhan Yesus ditaruh di bubungan yang paling tinggi. Melihat kemegahan dunia. Semuanya itu, kata iblis, akan kuberikan kepada kamu. Asal kamu sujud menyembah aku. Kemegahan dunia apa sih? Duit. Ya kan? Apalagi? Posisi jabatan. Ketenaran. Ya. Dikasih. Ya kan, itu kan hawa nafsu kan, dikasih. Tetapi seperti rentenir, maka si iblis akan minta bunga. Bunga. Makanya iblis tertulis di Alkitab ya. Iblis tuh kalau rentenir tuh yang diambil apa? Damai sejahtera udah pasti nggak ada karena damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Ya kan? Membunuh dan membinasakan itu iblis. Kalau misalnya orang itu doa kepada iblis minta kekayaan, maka efek-efeknya yang menurut saya tahu ya, bisa dia minta rentenir. Seperti rentenir itu bunganya itu apa? Anakmu atau cucumu yang nanti kena masalah sakit gimana misalnya gitu. Atau nyawanya gitu. Atau apalagi misalnya belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pelompat gitu ya. Walaupun terima berapa gitu, banyak menurut standar manusia, tapi ada aja harus bocor, bayar ke sono, dicuri lah, diapalah. Luar biasa. Itu Tuhan Roh Kudus yang tuntun. Ya, bangsat. Saturnus, Bang Saturnus apa? Kak Saturnus ya. Ya. Itu kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus gak minta bunga. Tuhan Yesus bukan rentenir. Bahkan sebelum kita minta, Tuhan Yesus udah kasih duluan. Karena Tuhan Yesus adalah kasih. Amin. Raja damai, Raja Shalom. Right, dahsyat. Fantastic. Yes, I've come to realize how incredibly faithful Jesus is in every second of my life, even when I fail. That's true. Andreas' life. That is true. Yep. He is so incredible. He is so awesome. Awesome God. Almighty God. Dan dia tidak pernah gagal. Nah, sekarang giliran kamu. It's your turn. Untuk mengalami Tuhan. Jadi bukan kita cuma minta berkat dari Tuhan. Ya, jangan selalu cari berkatnya doang. Tapi cari Tuhannya. Ya. You have to seek. Cari Tuhan, maka aku akan berkenan menemui kamu. Oh, janji Tuhan dahsyat. Wow. Wow. Jesus is so faithful and very just. Thank you, Jesus. He is our strength. He is our shield. He is our rock. And also He is our redeemer, our protector, our provider. He is the Alpha and Omega, the first and last. Puji keagungannya, kemuliaannya. Ya, dengan kamu nyanyi-nyanyi lagu rohani, apalagi lagu rohani dari ayat Alkitab,
Powerful loh. Contoh ya, buat teman-teman kamu yang lagi dalam pergumulan tentang keuangan finansial dan tentang masa depan, apa saja. Misalnya Matius 7 ayat 7. Itu firman Tuhan, lagunya seperti apa? Shalom juga Kak Lukas. Amin ya Kak Alicia, Kak Siska, amin, thank you. Coba kita kayak main tebak-tebakan ya, berpacu dalam firman Tuhan. Matius 7 ayat 7. Mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Sering nyanyi begitu? Nyanyiin. Terus apa lagi? Mazmur 91 ayat 7. Sebentar. Mazmur 91 ayat berapa? Ayat 7. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Amin ya. Itu dia. Shalom juga, yes. Oke. Terus tebak-tebakan lagi, lagu apa? Mazmur 23, terkenal banget. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Amin. Perkatakan berulang-ulang. Mazmur 91 ayat 7, yes betul. Sekarang Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau itu nyanyikan. Kalau saya suka bawanya dalam doanya ya, saya Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia membimbingku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan kemurahan akan mengikuti aku sepanjang umur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Coba, luar biasa. Saya bukan mau pamer, tetapi saya mau memberi contoh kepada teman-teman betapa powerful firman Tuhan itu yang kita bawa dalam ucapan kita, dalam doa kita, dalam keseharian kita. Dahsyat. Coba berikutnya lagi misalnya, berpacu dalam firman Tuhan. Lukas 6 nomor 12, ayo, nyanyiin. Nyanyiin. Ketik. Amsal 17 ayat 22 juga terkenal. Iya kan? Amsal 17 ayat 22. Seringnya dinyanyiin sama anak-anak sekolah minggu, padahal enggak juga. Waktu itu saya nyanyikannya di mana, di grand finalisnya Indonesia Idol. Saya diundang di situ untuk isi ya. Kontennya ada di channel ini, di akun ini ya, di IG-nya Senam Iman juga ditulis. Dahsyat. Nah, di situ Amsal 17 ayat 22 adalah Tuhan adalah gembalaku. Salah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengiringkan tulang. Yes. Waduh, bateraiku jadi habis ini. Oke, kita akan tutup ya. Tapi saya akan berdoa buat teman-teman semua, biar bisa tekan suaranya jadi lebih baik ya. Oke, mari kita sama-sama tenangkan hati kita, tutup mata kita. Kita akan sama-sama berdoa. Namun sebelumnya Tuhan sudah berjanji dan Dia sudah berjalan di depan kita. Tuhan sudah mempersiapkan jalannya, Dia juga sudah membuka pintu yang tepat, dan Dia sanggup menjaga kita sampai tiba di tujuan yang telah Tuhan rencanakan. Oke? Jadi jangan biarkan ketakutan menjadi suara terakhir yang
kita dengar malam ini, tetapi firman Tuhan yang kita dengar. Ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami berlimpah-limpah dengan syukur, penuh dengan pujian, karena Engkau Allah yang begitu perkasa. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Bapa yang mengerti segala kebutuhan kami anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih untuk siaran live pada malam hari ini. Hamba sudah berkata-kata, namun hamba terbatas. Hamba sudah sampaikan isi hatimu, yaitu firman-Mu, dan biar Engkau yang tidak terbatas menjamah, menjangkau, melawat semua teman-teman yang ikut siaran live ini sampai saat ini, dari awal tadi sampai selesai ini. Terima kasih Bapa, kami sudah mau beristirahat tidur pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan proteksi yang sempurna dari surga. Kami percaya bahwa saat kami tidur, Engkau mengirimkan pasukan malaikat-Mu untuk berjaga-jaga sekeliling kami, sekeliling tempat tinggal kami, sekeliling keluarga kami. Kami boleh tidur dengan berkat yang baru dan berkat-Mu melalui mimpi, tanda-tanda yang Engkau taruh dalam tidur kami. Kami boleh bangun pagi nanti dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, urapan yang baru, berkat yang baru. Dan Tuhan sudah sediakan yang kami perlu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa buat teman-teman di siaran live yang sedang bergumul tentang keuangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan terobosan yang baru. Tuhan datangkan berkat-Mu dari segala penjuru. Timur, barat, utara, selatan. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Rancangan-Mu damai sejahtera. Bahkan apapun yang sudah dicuri oleh si iblis, diambil dari teman-teman yang sedang bergumul dengan doa tentang finansial ataupun hartanya. Hamba percaya Tuhan gantikan lipat kali ganda. Sebab firman-Mu juga berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kami percaya Tuhan, kekuatan Engkau begitu dahsyat luar biasa. Kami juga berklaim firman-Mu Yesaya 60 ayat 5. Kelimpahan dari seberang laut beralih kepada kami, dan kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kami. Itulah terobosan yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan di Ulangan 8 ayat 18, Engkau mengatakan bahwa Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami untuk kemakmuran kami, untuk keberhasilan kami dalam bisnis, usaha, dan finansial kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Damai sejahtera sudah Engkau berikan pada kami. Kau berikan kepada kami, karena Engkaulah Raja Damai, Raja Shalom. Dan kami boleh saat ini Tuhan mengklaim firman-Mu. Saat kami cari, kami dapat, kami minta, kami diberi, kami ketuk pintu-pintu dibukakan buat kami. Dan kami percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kami percaya juga Tuhan, anak cucu orang benar tidak pernah minta-minta roti. Anak cucu orang benar perkasa di muka bumi. Dan permintaan lidah bibir orang benar, Tuhan tidak pernah lalui. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami mohon ampun atas salah dosa kami. Kami mengakui salah dosa kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami berjanji bertobat. Kami berjanji berbalik arah yang tidak seturut dari jalan-Mu. Dan biarlah kiranya tuntunan-Mu dan tuntunan Roh Kudus selalu mendidik, menegur, mengajar kami, menghibur kami di setiap saat, setiap waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan berkati semua teman-teman yang ada di siaran live ini. Berkati berlimpah-limpah apapun yang mereka kerjakan. Tuhan berkati menjadi berhasil. Kemana kaki mereka melangkah diberkati. Dan tanah yang mereka injak diberkati jadi miliknya. Mereka terus diangkat naik, tidak turun. Jadi kepala, tidak jadi ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih teman-teman.
Sampai jumpa lagi di siaran live berikutnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah. Yes, amin. Ya. God bless you. Jangan lupa doa pribadi lah ya. Doa pribadi setelah doa yang barusan tadi sama-sama. Oke? Tuhan berkati.